Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di video kali ini aku mau kasih tips gimana caranya berhemat tinggal di Jepang. Nah, yang pertama itu kita harus benar-benar manfaatin air yang ada di sini karena di Jepang itu air keran itu bisa diminum ya. Itu air kerannya itu bisa air panas, bisa disetting ke air panas dan disetting ke air dingin. Nah, itu kita harus manfaatin air itu gitu. Jadi kita nggak perlu beli di luar. 1 liter di sini itu harganya sekitar 100 atau 200 yenan atau kurang lebihnya sekitar 10.000 sampai 20.000 ya untuk 1 liter. Jadi kalau kita beli di luar itu kebayangkan berapa uang yang harus kita keluarin. Tapi kalau kita pakai air yang ada di keran atau minum dari keran itu tuh bisa memangkas lebih pengeluaran gitu. Terus selain itu jangan beli sesuatu yang berdasarkan keinginan, tapi kita beli sesuatu berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi kayak misalkan nih kalau aku tuh tiap mau belanja bulanan harus dicatat dulu nih ya, mau beli apa aja, butuh apa aja. Nah itu ya udah, jadi pas kita mau belanja beli yang ada di catatan kita aja, jangan sampai beli yang lain. Walaupun kayak misalkan mau beli yang lain deh, tapi dibajetin gitu berapa yang harus dikeluarin. Nah terus karena di sini aku kerjanya di pengolahan makanan, jadi biasanya entah berapa minggu sekali atau berapa hari sekali gitu ya, beda-beda sih, mungkin kayak ya tergantung dari perusahaannya aja gitu. Kita tuh suka dikasih kayak sayuran gitu, kayak dapat dapat kentang, terus juga dapat lobak gitu tuh, kayak hampir selalu dapat sih ya. Nah itu terus juga kadang dapat ikan, terus kadang dapat hasil produksinya di situlah. Nah itu kita tuh harus manfaatin gitu. Jadi kalau misalkan kita udah dapet bahan makanan yang dikasih dari perusahaan, ya udah kita belinya yang lain yang ibaratnya karena udah dapet bahan makanan ini, kita tuh nggak perlu beli lagi gitu. Atau enggak ya kita tinggal beli bumbu-bumbunya aja, nggak perlu beli nggak perlu beli bahan yang lain gitu. Nah kalau aku biasanya kayak gitu. Terus juga kita harus manfaatin yang ada di sekitar kita. Nah karena kebetulan aku ini tinggalnya dekat laut, jadi kadang aku tuh suka cari kepiting di laut sini gitu, di laut yang dekat sama tempat tinggal. Nah ya walaupun emang gak tiap minggu, tapi lumayan kan kalau kita misalkan cari terus kita cari terus kayak buat stok gitulah, kayak buat stok makanan. Nah itu kita harus manfaatin, tapi kita juga ini ya kayak jangan ngelakuin hal yang dilarang gitu. Nah kalau di sini itu kalau kepiting itu boleh diambilin gitu, tapi kalau untuk yang lainnya enggak. Jadi kita harus ya udah ngambilnya yang dibolehin aja gitu. Nah mungkin ini aja sih tips hemat dari aku untuk tinggal di Jepang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.